Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada anak-anakku sekalian yang selalu senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan, diberi kenikmatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia dan akhirat nanti. Anak-anakku, siswa SMK Pembangunan Nasional Purwodadi yang kami cintai, pembelajaran kali ini tidak seperti biasanya yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Untuk kelas 11 kembali lagi bertemu dengan saya. Perkenalkan, Bapak Somad. Mungkin yang saya ajar sudah tahu, yang belum tahu, nah ini kesempatan untuk lebih tahu. Nah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti diampu oleh Bapak Ibu guru, ada berjumlah 6 orang yang memegang kelas masing-masing. Anak-anakku SMK Pembangunan Nasional Purwodadi, di masa pandemi ini jangan menjadikan alasan kita untuk malas-malasan untuk belajar. Berbagai cara bisa kita lakukan, bisa melalui salah satunya ya melalui ini, kita melalui teknologi yang ada, kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Selanjutnya, di masa corona ini kita harus selalu senantiasa menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh kita agar tidak gampang sakit. Kalau kita sakit, kita nanti juga akan susah sendiri. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah. Untuk bab pertama di kelas 11 ini kita bahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Yaitu dalam nanti kita ini. Kompetisi dalam kebaikan yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti kita akan membahas beberapa surat. Yang pertama, memahami ayat-ayat tentang Al-Qur'an, tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Dengan bertujuan nanti anak-anak bisa membaca ayat tentang kompetisi dalam kebaikan. Ayatnya apa saja nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang kedua, bisa menjelaskan arti dari ayat-ayat yang mengenai tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga, menampilkan perilaku yang mencerminkan kandungan dari ayat-ayat yang menerangkan tentang kompetisi dalam kebaikan.
Oke, selanjutnya ayat-ayat tentang kompetisi dalam kebaikan, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke, next. Nah, di situ terdapat gambar, beberapa gambar lomba karya anak negeri. Nah, di situ salah satu contoh kompetisi dalam prestasi. Nah, untuk anak-anak wajib hukumnya berkompetisi dalam prestasi. Tunjukkan prestasi kalian, tunjukkan bakat kalian yang tersembunyi. Gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sekarang ini banyak sekali game-game, hanya game online, nongkrong. Mungkin itu tidak ada gunanya. Tunjukkan prestasi kalian. Yang kedua, kompetisi dalam belajar. Nah, di situ banyak gambar. Ya, gambar yang lucu-lucu itu. Ana sing bentuk silat, ana sing mekangkang. Nah, kompetisi dalam belajar, kita tunjukkan prestasi melalui semangat belajar. Mereka bisa, kenapa kita tidak? Mereka juga sama-sama makan nasi, kita makan nasi. Kita minum air, mereka juga minum air. Kita punya otak, mereka punya otak, kita juga punya otak. Kita gunakan semaksimal mungkin. Tidak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan apa? Ya, cara berpikir kita nanti, ya salah satunya belajar kita. Kalau dalam sekolah prestasi apa? Ya tunjukkan dengan ranking. Ada peringkat. Apakah itu jaminan ranking? Enggak, tetapi setidaknya kalau kita memiliki nilai yang bagus akan menjadi semangat untuk kita. Yang berikutnya, kompetisi dalam beramal. Tidak hanya belajar, dalam beramal pun kita harus berkompetisi. Banyak sekali. Usahakan dalam beramal pun tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai melihat, ada keikhlasan. Kalau amal ditunjuk-tunjukkan bagaimana, Pak? Nanti keberkahannya akan berkurang, hanya mendapat pujian dari orang itu saja. Keberkahan dari Allah, wallahu alam. Karena diusahakan dalam beramal itu harus bersembunyi. Berlomba-lombalah dalam beramal. Ada dompet isinya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000. Nah, banyak sekali kita melihat di masjid yang dimasukkan kelunting 1.000. Nah, kalau bisa jangan. Kita berikan yang terbaik buat amal kita di akhirat nanti. Kita percayakan dengan akhirat pasti ada. Maka dalam beramal pun untuk bekal di akhirat nanti berilah yang terbaik. Misalkan punya uang 10.000, kita mengamalkan 1.000 rupiah. Sisa berapa? Apakah 9.000? Tidak. Yang menjadi bekal kita ya 1.000 tadi. Yang 9.000 paling buat beli beli bakso aja masih kurang. Itu. Oke, yang berikutnya kompetisi dalam ibadah. Contoh yang ketiga, kompetisi dalam beribadah. Kompetisi dalam beribadah ini gambaran orang-orang bersujud untuk apa? Untuk menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beribadah juga perlu berlomba-lomba. Oh, orang itu kok rajin sekali ibadahnya. Kenapa saya tidak bisa? Usahakan apa?
Kalau masih sulit, usahakan setiap kali terdengar suara adzan, segeralah kita menuju sumber suara atau musola yang terdekat, masjid yang terdekat. Kalau kita nanti sudah terbiasa seperti itu, lama-kelamaan akan menjadi suatu kebutuhan. Memang ibadah, terutama sholat itu memang gampang-gampang angel, gampang-gampang sulit. Kelihatannya sepele, tapi untuk istiqomahnya, misalkan untuk berjamaah itu agak sulit. Makanya dilatih dari sekarang. Mulai dari mau sampai kapan? Mau mulai tua? Iya, kalau sampai tua. Kalau enggak, nah itu. Berikutnya, kompetensi dalam hidup. Dalam hidup pun kita harus berkompetisi, memberikan yang terbaik. Kita memberikan yang terbaik, pertama untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, apalagi bangga lagi berguna untuk masyarakat. Orang yang paling baik kan yang berguna bagi orang lain, bagi masyarakat. Nah, berlomba-lomba kompetisi dalam hidup ini maksudnya tidak hanya mengejar harta. Tidak boleh. Harta itu hanya bersifat semu. Apa itu semu? Ya, fata morgana. Kalau ditinggal paling yo hilang. Yang berikutnya, nah, kita ada slogan ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu harus diusahakan. Karena apa? Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti termasuk golongan orang-orang yang rugi. Makanya kita harus selalu senantiasa berbuat kebaikan. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita masuk ke dalil yang menunjukkan perintah atau anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Nah, ini salah satu dalil yang menganjurkan kita berlomba-lomba kebaikan. Nah, kita bahas tentang mufradatnya berikut. Kita bahas tentang mufradat, arti perkatanya. Nah, ini artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ini artinya kita berikut bahas tentang arti perkata atau mufradnya.
Wa anzalna, dan kami telah menurunkan. Wa anzalna berarti dan kami telah menurunkan. Tujuannya apa kita membahas tentang mufradat ini? Apa tujuannya kita? Biar kita mengerti, oh ini toh artinya. Tidak hanya keseluruhan, kita perlu mengetahui arti perkataannya. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika, kepadamu yaitu Muhammad, al-kitab, yaitu Al-Quran, bil haqi, dengan membawa kebenaran, musaddiqa, yang membenarkan lima, terhadap apa? Kitab-kitab, baina yadaihi, di antaranya, minal kitabi, dari kitab-kitab, wa muhaiminan, dan menjaganya. Menjaga apa? Menjaga kitab-kitab tadi. Alaihi, kepadanya, fahkum, maka putuskanlah, bainahum, di antara mereka, bima anzalallahu, menurut apa yang diturunkan Allah. Wala tattabi, dan janganlah engkau mengikuti ahwa'ahum, keinginan mereka. Amma ja'aka, tentang apa yang telah datang kepadamu, minal haq, dari kebenaran. Likulin, bagi tiap-tiap umat, ja'alna, kami jadikan. Maaf, kita kembali ke awal, urutannya ke awal. Minkum, darimu, syir'atan, aturan, wa minhaja, dan jalan yang terang, walau sya'allahu, dan kalau Allah menghendaki, la ja'alakum, niscaya kamu jadikan ummatan wahida, satu umat saja. Walakil, akan tetapi, liyabluwakum, Allah hendak mengujimu, fima, terhadap apa, atakum, yang diberikan kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, ilallah, kepada Allah. Marji'ukum, tempat kamu kembali, jami'an, semuanya. Fayunabbi'ukum, lalu diberitahukannya kepadamu, bima kuntum, terhadap apa yang kamu, fihi, dahulu, tahtalifun, kamu perselisihkan. Ini mufradat dari Quran surat Al-Maidah tadi. Nah, setelah itu kita bahas tentang tajwidnya. Diusahakan nanti anak-anak bisa membaca dengan yang jelas. Nah, faktor jelas ini faktornya. Harus mengerti hukum bacaan dari tajwid. Misalkan likulin ja'alna, itu disebut dengan bacaan ikhfa. Alasannya apa? Tanda baca kasroh tanwin bertemu huruf jim. Nah, mungkin kalian di rumah juga sudah belajar mengaji di musola, di surau, di masjid. Banyak sekali tempat untuk mengaji. Kalau zaman sekarang ora iso ngaji, rugi. Mas, yuk coba ndonga bapake wis meninggal. Kon waca Yasin, ora iso. Kon waca tahlil, ora iso. Apa ora isin? Yang kedua, minkum syir'atan, dibaca hukum bacaannya yaitu idhar syafawi, mim sukun bertemu huruf shin. Wa minhaja mat iwat, tanda baca fathah tanwin bertemu alif diwaqafkan. Walau sya'allah, mat wajib muttasil, mat asli bertemu hamzah pada satu kata. Dan yang terakhir ummatan wahidatan, idham bihunah, tanda baca fathah tanwin bertemu huruf wawu. Oke, untuk lebih jelasnya coba kita mengetahui beberapa hukum bacaan. Misalkan sebentar. Nah, sudah tampilkan ini belajar mudah membaca Al-Qur'an, mengetahui hukum bacaan. Yang pertama kita bahas tentang idhar. Idhar
Nah, idhar hurufnya ada berapa? Idhar nanti ada 2 idhar. Nah, yang pertama nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf berapa? 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, hoin, kho, maka harus dibaca dengan jelas. Nah, jadi jika ada nun tanwin, nun dan atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka dibaca jelas. Contohnya kita, jika bertemu dengan huruf hamzah, nah, man, amana, nah, ini dibaca dengan jelas. Bertemu dengan huruf ha, nih salah contohnya yanhauna, nun bertemu dengan ha, dibaca jelas. Bertemu dengan ain, nih nun sukun bertemu dengan ain. Min alak, nah, jelas. Bertemu dengan ha, min hudidin. Berikutnya bertemu dengan hoin, min hilin, nah, bertemu dengan kha, wal mun khunikah. Ini salah satu hukum bacaan idhar, disebut dengan idhar khalqi. Kembali. Yang kedua yaitu idhar, nah, idhar syafawi. Nah, antum asyaddu bertemu dengan hamzah. Intinya apa? Yaitu jika salah satu nun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini dibaca jelas. Dan yang lagi idhar syafawi, jika mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain ba dan mim maka dibaca dengan jelas. Nah, itu bacaan idhar. Yang kedua, kita bahas tentang bacaan idgham. Nah, idgham nanti ada 2, idgham bihunah dan idgham bila hunah. Yang pertama idgham, jika ada nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, mim, wawu atau nun, biasa disingkat dengan yanmu, ya, nun, mim dan wawu, maka dibaca dengan cara memasukkan nun bersukun atau tanwin kepada huruf idgham bila hunah yang ada di hadapannya sehingga menjadi satu ucapan, seakan-akan satu huruf. Kemudian huruf idgham bila hunah ditasdidkan, ditahan kira-kira 2 ketukan dan disertai dengan sengo. Contohnya kita bahas contohnya. Ya, nun, mim dan wawu. Jika bertemu dengan ya, bagaimana bacaannya? Bacaannya yaitu mayya'mal. Nun masuk ke dalam huruf ya. Mayya'mal. Liqaumin ya'lamun. Nah, ini jika nun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya yaitu masuk ke dalam huruf berikutnya. Jika bertemu dengan nun, nah ini berwarna kuning, min ni'matin qauman nakasu. Nah, qauman nakasu itu bertemu dengan huruf nun. Bertemu dengan mim, wa mammu'ahu. Nah, nun bertemu mim, masuk ke dalam nun, bacanya hilang, masuk ke huruf mim. Bertemu dengan wawu, nah, miwali, miwali. Nah, ini bertemu dengan huruf wawu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang idgham dan idhar dulu.
kita bisa lanjut ke pertemuan berikutnya. Nah, dari surat Al-Maidah tadi kita sudah membahas tentang hukum bacaan dan huruf mufradatnya. Kita bahas penafsiran dari ayat tersebut, bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir kepada penutup para nabi. Jadi Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, sebagai lanjutan dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Ya, ada Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran adalah bukti dan penguji atas kebenaran kitab-kitab sebelumnya, ya, sebagai penjelas, penerang, pelurus dan pemurni dari kebatilan dan khurafat yang telah tercampur di dalamnya, penyempurna dan rujukan hukumnya. Jadi Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Allah memerintahkan untuk berhukum dengan kitabnya, mengamalkan dan mengagungkannya, dan melarang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tersesat. Allah telah membuat syariat bagi setiap umat ada dijadikan sebagai dasar hukum dan jalan yang terang untuk ditempuh agar dapat meraih kebaikan dan memenuhi segala kebutuhannya. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia hanya akan membuat satu jalan dan syariat bagi seluruh umat manusia. Namun setiap manusia memiliki perbedaan pandangan dan pemikiran. Nah, itulah yang mana itu sudah menjadi sunatullah dan ketetapannya. Dan bagian dari hikmah perbedaan syariat ini adalah untuk menguji manusia. Ya, salah satu menguji apa tadi? Menguji kesabaran, menguji kesabaran, menguji kemampuan kita antara yang beriman dan yang ingkar, dan yang baik dan yang jahat. Kita diberi pegangan tadi Al-Quran, mau kemana kita, antara memilih yang beriman atau memilih yang ingkar. Maka hendaklah orang yang beriman menyibukkan diri dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi sudah di awal saya sampaikan, berlomba-lomba dalam ibadah, dalam beramal, dalam belajar, semuanya. Semua yang ada yang kita lakukan semaksimal mungkin kita gunakan untuk kebaikan, yaitu dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kenapa dunia ini bersifat semu dan akhiratlah yang kekal nanti. Tanpa sibuk bersama orang-orang yang sesat dan bertanya tentang perkara orang-orang yang binasa. Dan hendaklah dia tetap melangkahkan di jalan kebaikan dengan menjadikannya sebagai jalan menuju keridhaan Allah. Nah, jadi apa yang kita lakukan setiap hari itu hanya satu yang kita cari, yaitu ini, ridha Allah. Tanpa ridha Allah hidup kita percuma. Karena Allah merupakan tempatnya kembali, kita nanti akan dikembalikan kepada Allah. Semula tidak ada, menjadi ada, dan kembali lagi tidak ada. Allah telah menyampaikan hujah-hujah dan penjelasan-penjelasan kepada hamba-hambanya ketika dunia, dan di akhirat kelak Dia akan memberi keputusan kepada mereka dan membedakan antara hamba-hambanya yang beriman dan yang ingkar, dan Dia akan membalas mereka semua. Oke, itu materi kelas 11 dari bab pertama. Ya, jangan lupa klik subscribe, like dan share. Nah, untuk absen siswa bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawahnya. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Berikutnya ada tugas. Nah, silahkan kalian tulis kembali Quran Surat Al-Maidah ayat 48 beserta artinya, serta sebutkan beberapa contoh perilaku yang menunjukkan
lomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan sehari yang pernah Anda lakukan. Yang kedua, jelaskan pendapat Anda jika ada orang yang berbuat kebaikan namun ada pamrih di balik kebaikan tersebut. Itu mungkin tugas pertama, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya di